Kita saksikan pemirsa pernyataan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo, Arman Hanis berikut ini. Ini berkas atau kronologis yang disampaikan oleh ahli. Nah, ahli kriminolog itu hanya mendapatkan kronologis yang berdasarkan satu keterangan saksi, yaitu saudara Richard Eliezer. Tadi kan jelas saya tanyakan, dari mana kronologis yang saudara dapatkan? Dari penyidik. Terus BAP ada tidak yang saudara dapatkan? Katanya tidak ada dan tidak diberikan BAP secara utuh atau secara lengkap. Dari BAP ahli kriminolog itu jelas bahwa BAP-nya hanya berdasarkan kronologis yang berdasarkan satu keterangan saksi. Makanya kita sampaikan fakta atau berkas perkara yang lain mengenai apsifor, mengenai BAP saksi-saksi yang lain, sehingga ahli berpendapat bahwa tidak ada perencanaan apabila kronologis seperti itu. Jadi tidak ada unsur perencanaan dalam perkara sesuai dengan kronologis yang kita sampaikan berdasarkan berkas yang ada. Itu jelas ahli menyampaikan seperti itu. Pendapat ahli yang awal adalah hanya berdasarkan satu BAP dari keterangan Richard Eliezer. Itu jelas, bisa teman-teman bisa nonton ulang atau diputar ulang lah semuanya ya mengenai itu. Nah, terkait keterangan ahli digital forensik maupun dengan ahli Nafis, itu jelas juga membuktikan bahwa barang bukti yang mereka terima itu juga dari laporan Polres Jakarta Selatan. Itu asalnya dari situ, sehingga menurut kami barang bukti yang digunakan dalam perkara ini juga adalah barang bukti yang perkara yang pertama itu dari Polres Jakarta Selatan. Itu jelas bahwa obstruction juga, ya pertanyaannya kan obstructionnya di mana kalau barang bukti tetap digunakan. Itu mengenai ahli digital forensik maupun ahli dari Inafis. Mengenai ahli dari apalagi namanya forensik ya atau otopsi, kami mengkonfirmasi bahwa dari informasi yang beredar di luar itu ada penyiksaan, ada sayatan, ada penganiayaan. Tadi terkonfirmasi oleh ahli otopsi menjelaskan bahwa itu tidak ada, yang ada hanyalah luka tembak. Jadi jelas fakta-faktanya bisa teman-teman saksikan sendiri dan dengar sendiri semuanya seperti itu. Bang Herman, terkait grup 11 itu Bang, tanggal 11 itu yang sebenarnya mana? Untuk apa? Yang grup tanggal 11 yang menginvite Eliezer jam 5, jam 8 akhirnya di-kick lagi. Saya mengetahui terkait grup itu. Saya kira di berkas kita juga nggak ada, tidak kita ada baca nggak ada grup itu, makanya kita tidak tahu juga itu ada bukti itu. Dan juga tadi dikonfirmasi soal apa isinya juga tidak banyak yang relevan dengan perkara ini. Saya kira itu. Tapi soal Pak Efes yang menghubungi Baradae soal via WA itu benar? Oh iya, itu saya harus jelaskan. Itu kan dikonfirmasi bahwa dari digital forensik ada WA dari Pak Efes ke Richard Eliezer ya. Itu pada saat Richard Eliezer di Makobrimob, itu dibacakan oleh ahli digital forensik ya mengenai WA itu. Itu jelas. Itu juga membuktikan bahwa WA dari Pak Verdi Sambo itu jelas tidak ada doktrin, tidak ada tekanan, tidak ada penekanan kepada Eliezer untuk tetap dalam skenario, sehingga itu bisa membuktikan bahwa dari persidangan kemarin jelas bahwa keterangan Eliezer yang berbohong kemarin itu jelas sudah tidak ada doktrin lagi, tidak ada skenario yang karena tadi jelas semua WA-nya dibacakan kan, dibacakan hanya menanyakan kesehatan, sabar gitu dan berdoa kalau nggak salah. Tapi kan membawa nama Kapolri. Apakah itu benar? Itu penjelasan. Ya kalau itu kan dikonfirmasi tadi ke Pak Verdi Sambo, hanya menyampaikan saya akan sampaikan ke Pak Kapolri kalau ada tekanan-tekanan, kan seperti itu. Tidak ada hal lain sebenarnya. Hanya kalau ada tekanan kan jelas dari WA-nya seperti apa, itu kan jelas. Tidak ada tekanan, tidak ada doktrin.
Ya. Bang Arman, tadi kriminolog juga menyebutkan untuk pelecehan seksual ini seharusnya dibuktikan lebih dari satu bukti. Adakah ke depannya akan membawa bukti lain? Apakah sebenarnya tidak baiknya visum? Ya, saya kira tadi kita sudah konfirmasi kepada kriminolog juga, dan juga tadi ahli kriminologi juga menyampaikan bahwa benar dugaan itu bisa terjadi. Pertama begini, tadi kami sampaikan bahwa kalau dalam satu fakta hukum bahwa terjadi peristiwa di dalam kamar, betul bahwa dalam kekerasan seksual karena ini sifatnya sangat personal, sangat individual, biasanya terjadi di ruang tertutup sehingga sangat sedikit saksi mata yang bisa melihat secara langsung pada saat kejadian itu betul-betul terjadi begitu ya. Jadi dalam fakta ini kan hanya Bu Putri dengan korban Joshua yang pada saat itu ada di dalam kamar tanggal 7. Kemudian bagaimana dengan bukti-bukti lain, misalnya keterangan saksi-saksi yang melihat pasca kejadian tersebut, melihat keadaan Bu Putri misalnya dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi, kemudian juga dalam keadaan yang lemah, kemudian juga melihat situasi di dalam kamar berantakan dan seterusnya. Kemudian juga ada bukti dari apsifor, bukti analisis assessment dari psikologi forensik yang menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan, informasi yang disampaikan konsisten, dan juga adanya indikasi trauma berat yang dialami oleh yang bersangkutan sebagai yang berada dalam peristiwa kekerasan seksual tersebut. Nah, itu disampaikan oleh ahli kriminologi tadi bahwa ya bisa jadi itu ada keadaan itu gitu. Tapi memang itu harus dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Kemudian ketika kami tanyakan, jadi selain bukti-bukti itu, bukti apa lagi yang harus disampaikan untuk menguatkan fakta ini, juga tidak bisa disampaikan juga oleh ahli kriminologi tadi. Tapi poinnya, lebih dari satu bukti, artinya bukan hanya keterangan Bu PC saja, hanya Bu PC saja, tetapi juga ada bukti-bukti yang lain yang sudah kami sampaikan dalam persidangan ini. Artinya itu tadi sudah kami konfirmasi ke ahli kriminologi, dan pada dasarnya dari gesture dan juga pernyataan yang disampaikan, dia melihat kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan, karena tadi saya tanyakan itu sebagai sebuah motif juga bagaimana. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Breaking News kasus Sambo masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.